Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara backup otomatis menggunakan plugin ya, teman-teman. Pada kali ini kita akan menggunakan Updraft Plus. Nah, ini bisa buat backup dan migrasi website ya, teman-teman. Nah, ini pastikan teman-teman sudah menginstal dan mengaktifkannya. Jika belum, teman-teman bisa download ya secara manual ataupun ke bagian menu plugin, terus add plugin ya. Nah, setelah sudah aktif ya, teman-teman bisa langsung ke bagian settingan. Nah, untuk settingan Updraft Plus ini teman-teman bisa cari di top bar menu bagian atas ya. Nah, ini kita, ke bagian setting terlebih dahulu, kita akan mengatur jadwal, plugin ini buat backup berapa kali dalam waktu seminggu, sebulan, ataupun per hari. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini kita menggunakan plugin Updraft yang berbayar ya, Updraft Plus Premium ya. Nah, di sini sudah kita aktifasi ya, teman-teman. Nah, bedanya apa dengan plugin yang versi gratisan? Nah, untuk teman-teman yang biasa membackup menggunakan Microsoft OneDrive ya, teman-teman tidak bisa menggunakannya jika menggunakan plugin Updraft yang versi gratis. Nah, namun kalau teman-teman menggunakan versi yang berbayar, teman-teman bisa membackup menggunakan semua lokasi di sini. Teman-teman backup menggunakan Dropbox, Google Drive, dan lain-lain itu bisa. Nah, jika di versi gratis ya, misalkan kita menggunakan dari Google Drive ini ya, kita klik. Nah, di destination backup-nya ini kalau menggunakan Updraft yang versi biasa, versi gratisan, teman-teman hanya, eee, filenya ter-backup di bagian seperti ini saja ya, teman-teman. Nah, teman-teman nggak bisa meng-custom lokasinya ada di mana. Nah, tapi jika menggunakan versi premium, teman-teman bisa mengaturnya. Misalkan saya mem-backup-nya di folder backup, kemudian di dalam folder backup lagi ada foldernya di bagian dummy misalkan ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, kita atur nih jadwalnya mau berapa hari sekali. Nah, misalkan ini kita setup seminggu sekali ya. Nah, kalau di Updraft versi premium teman-teman bisa ngatur nih mau jam berapa dia nge-backup-nya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di database-nya juga teman-teman bisa melihat ya, ini bisa dipisah maupun harian, mingguan ya. Kalau teman-teman suka, posting-posting artikel segala macam ya, teman-teman bisa membackup-nya database-nya ini harian saja ya, bisa. Nah, soalnya kalau backup semuanya kan itu biasanya, terbebani nanti ya, berat. Nah, kemudian bisa kita lihat sebelah kanan ya, Eee, ini jumlah backup yang akan disimpan. Nah, ini kita simpan 10 ya, teman-teman bisa disesuaikan dengan kapasitas storage drive teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa scroll ke bawah ya, di bagian di bagian include backup, teman-teman bisa mengatur apa saja ya yang harus di-backup. Nah, yang paling penting ini ada 4 ya, teman-teman. Yang paling penting ada 4 data yang harus ter-backup. Yang pertama database. Nah, database harusnya sudah otomatis ter-backup ya. Nah, kemudian plugin, pastikan terchecklist, tema, upload ya. Nah, pastikan keempat file ini sudah ter-backup seperti itu. Nah, setelah itu jika teman-teman ingin melakukan exclusion ya atau pengecualian data yang di-backup, teman-teman bisa menambahkannya sendiri di bagian sini. Nah, kemudian kita, scroll ke bawah. Oh ya, teman-teman bisa juga membackup semuanya saja ya biar aman ya. Tapi kalau, menurut saya yang paling penting itu 4 database, plugin, themes, sama upload ya. Itu basic-nya seperti itu. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, kita pencet saja tombol save. Nah, nanti dia akan menyimpan settingannya. Jika belum melakukan autentikasi ke Google, nanti dia akan, melakukan autentikasi, teman-teman setujui saja semuanya ya, biar bisa melakukan backup secara otomatis. Nah, setelah konfigurasi selesai, nah kita bisa pindah dari tab setting ke bagian backup and restore ya.
Nah, di bagian ini kita bisa lihat ya, ini hasil backup-backup sebelumnya sudah terlihat seperti ini. Nah, jika ingin melakukan backup tanpa menunggu penjadwalan yang sudah kita atur di bagian setting, teman-teman bisa pencet tombol backup now. Ya, nah ini memungkinkan plugin backup otomatis saat ini juga ya. Nah, nanti dia akan menyimpan di bagian, lokal ya, di file hosting. Nah, nanti teman-teman bisa mengeceknya di bagian public HTML, kemudian masuk ke folder WP Content. Nah, di dalam WP Content teman-teman cari folder Updraft. Nah, nanti semua hasilnya akan tersimpan di situ. Nah, penting diperhatikan kalau server hosting teman-teman, gampang penuh, nah teman-teman bisa langsung saja hapus saja yang ada di, file hosting-nya ya, karena nanti setelah disimpan di file hosting itu ya, di file manager hosting, nah nanti akan tersimpan juga di Google ya, seperti itu. Nah, ini selama proses backup berlangsung, teman-teman bisa, close aja ya, tidak perlu standby di satu tab ini, teman-teman bisa matikan laptop ataupun, eee, di-close saja, itu aman banget ya, masih bisa backup secara otomatis. Nah, ini sedang melakukan upload dia ya, ditunggu beberapa saat, biasanya cepat ya, tergantung seberapa besar data yang akan di-backup. Nah, itulah, tutorial singkat cara melakukan backup menggunakan, plugin Updraft ya, teman-teman. Nah, sekian yang dapat saya, sharing ya, bagikan. Nanti di video berikutnya nanti akan saya bahas cara restore website menggunakan hasil backup yang kita lakukan pada plugin Updraft. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.